Hati-hati mencetin jerawat, itu bisa menimbulkan bekas jerawat. Bekas jerawat itu bisa dari perubahan dari warna kulit atau sampai ke bopengan. Nah, untuk menghilangkan bekas jerawat itu susah banget hilangnya. Lebih susah dibanding kalian menghilangkan jerawat itu sendiri. Nah, kali ini dokter akan menjabarkan apa saja dan bagaimana sih bekas jerawat itu sampai detil supaya kalian lebih tahu. Bekas jerawat itu ada 3 jenis beauties. Nah, ini yang eye stick scar, ini yang kecil-kecil seperti ini. Ini banyak sekali terjadi, itu akan melukain sedikit dari dermis kalian. Nah, kalau yang rolling scar yang seperti ini lebih dalam, bisa sampai ke dermis. Dan yang boxer scar yang seperti ini yang lebih parah beauties. Biasanya itu yang jerawat yang sudah bernanah, nah itu kalau dikorek-korek sampai terjadi infeksi bisa sampai seperti ini. Nah beauties, kenapa sih jerawat itu bekasnya susah hilang? Karena udah melukain, bisa sampai ke dermis, sampai ke epidermis, sampai kalau bekasnya itu udah membesar sampai kehilangan atau kerusakan dari dermisnya kalian, itu benar-benar udah susah hilangnya. Nah beauties, anjurannya dokter, jangan dipegang-pegang kalau ada jerawat. Kalian harus tahan, itu biasanya tangan itu pasti gatel untuk megang atau mencetin jerawat. Nah itu jangan ya, nanti kalian bisa seperti yang tadi dokter kasih contoh itu. Nah beauties, scar itu apa sih? Scar itu adalah kehilangan dari atau kerusakan dari permukaan dari kulit yang bisa sampai seperti ini loh. Nah ini sampai kulitnya udah tidak bisa mulus lagi, bisa sampai ke dermis, bisa sampai ke epidermis. Nah beauties, itu karena apa? Karena kalian mencet dan kalian tidak puas sampai dipencet-pencet, sampai dikorek-korek, bisa sampai seperti ini. Apalagi kalau kalian kulitnya sensitif. Kalau kulit sensitif itu kalian malah bisa merusaknya sampai ke dalam, dan kerusakannya itu sembuhnya itu susah sekali. Beauties, kalau sudah sampai seperti itu, kalian itu tidak bisa pakai skincare apapun. Skincare yang sampai mutakhir apapun tidak akan bisa. Kalian harus ke dokter, karena kalau kerusakan kulitnya udah sampai seperti itu, kalian harus dikombinasi antara penggunaan mesin dan juga semacam peeling. Nah beauties, apa sih teknik untuk menghilangkan scar-scar seperti itu? Kalian pernah tahu yang namanya microneedle. Jadi microneedle itu dia akan menggunakan semacam jarum kecil-kecil yang dimana di roring bawah dari kulit scar itu, dilukain sehingga akan merangsang tumbuhnya kolagen. Nah seperti itu harus dikombinasi dengan peeling dan juga dengan skincare. Kembali lagi ya, tidak bisa hilang hanya dengan skincare. Nah beauties, bopeng atau bekas jerawat itu kenapa sih bisa terjadi? Nah alasan yang pertama adalah tidak menanganinya dengan benar. Misalnya kalian itu sudah tahu jerawatnya itu parah, ada infeksi, kalian tidak bawa ke dokter, tidak dengan obat yang tepat, yang seperti dibantu dengan obat minum dari dalam dan penggunaan oles obat topikal yang benar. Nah itu juga akan membuat kalian jerawatnya bisa membekas seperti ini, apalagi dikorek-korek. Nah beauties, kalau kalian mendapatkan jerawat yang seperti itu, kalian bisa menggunakan obat totol atau obat topikal yang mengandung benzoyl peroxide atau salicylic acid. Yang kedua adalah kebiasaan yang tidak tahan. Itu yang tangannya suka gatel banget itu. Kalau melihat atau mengalami jerawat yang dimana jerawatnya udah besar dan tangannya sampai gregetan, kepingin mencet, habis mencet juga nggak puas, habis dipencet nggak keluar juga, lalu dikorek-korek-korek. Nah
itulah yang bisa menyebabkan skar seperti itu tadi. Nah beauties, kalau kalian mendapatkan jerawat yang sampai nanahnya besar atau yang sampai gelembungnya besar, yang namanya acne vulgaris itu sampai nanahan begitu, kalian itu harus ke dokter karena harus dibantu obat minum dari dalam. Karena apa beauties? Karena jerawat yang seperti itu udah terinfeksi. Jadi kalian kalau sampai dibentet apa dikorek-korek, nah nanti kantong dari jerawat itu yang bisa menimbulkan skar. Nah beauties, yang ketiga adalah eksfoliasi yang terlalu banyak dan terlalu sering atau kebangetan. Beauties, memang untuk membersihkan pori-pori, eksfoliasi itu memang penting. Kita harus melakukannya secara rutin, tetapi jangan keterlaluan. Kadang-kadang itu apa sih yang menyebabkan sampai pori-pori membesar, sampai bekas jerawat itu tambah jadi? Karena kalian itu memencetnya dengan tenaga yang luar biasa, dengan sampai gregetan. Nah beauties, sekarang facial yang sekarang itu facial tidak menggunakan pemencetan lagi. Jadi kalau kalian mau ke facial atau kalian mau merawat kulit kalian, mau treatment, pilihlah facial yang tidak ada pemencetan jerawat karena itu tidak dianjurkan lagi. Nah seperti treatment di klinik dokter, ada loh treatmentnya juga, treatment untuk medifacial, yaitu facial yang untuk perawatan kalian supaya bersih, untuk ekstraksi atau membersihkan komedo-komedo, tetapi tekniknya udah tidak ada pemencetan. Jadi ekstraksinya itu udah bukan dengan pemencetan, tetapi dengan scrub yang granulnya sangat halus dan dengan pembersihan yang sangat halus yang tidak melukai permukaan kulit kalian. Nah kalian boleh coba. Yang keempat adalah tidak menggunakan sunscreen secara rutin. Beauties, banyak sekali orang yang salah paham. Kalau menggunakan sunscreen maka timbul jerawat atau komedo. Itu salah ya. Karena kulit kita kalau tidak menggunakan sunscreen malah lebih sensitif, malah lebih condong ke jerawat atau komedo. Nah dokter anjurkan kalau kalian yang mempunyai problem jerawat, kalian bisa menggunakan sunscreen yang SPF-nya jangan terlalu tinggi seperti SPF 15, SPF 30. Nah itu cukup untuk kalian yang mempunyai problem jerawat. Jadi itu tidak akan menutup pori-pori kalian. Beauties, yang kelima yang menyebabkan bekas jerawat sampai skar seperti itu adalah treatment yang salah. Ini banyak sekali didapatkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian mempunyai jerawat yang gede-gede, yang besar-besar, itu sampai kalian kepengen bersih, kalian pencetin, kalian eksfoliasi yang lebih parah, itu malah menyebabkan jerawatnya lebih parah. Oh no! Beauties, jadi kesimpulannya, kalau kalian mempunyai jerawat yang kecil atau yang besar, please tangan kalian harus dijaga, jangan memencetin. Terus kalau kalian sudah mendapatkan jerawat yang sampai terinfeksi, please kalian pergi ke dokter supaya sama dokter dibantu obat minum dan dikasih obat topikal yang tepat. Dan jangan menyentuh atau melukai jerawat kalian. Dan kalau kalian mau treatment ke tempat treatment atau facial, kalian harus lihat dulu apakah treatmentnya itu ada pemencetan atau tidak, karena dokter tidak anjurkan. Nah beauties, sampai sekian video dokter kali ini tentang jenis-jenis skar dari jerawat, dan semoga video ini akan membantu untuk kalian yang sedang berjuang untuk menghilangkan skar-skar. Nah beauty, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video dokter yang akan datang. Bye.